terus Tuhan yang menolong kami, yang terus menguatkan kami Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah kami pada hari ini. Roh Kudus, biar terus bergerak jamah setiap hati kami Tuhan. Biar benih kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Kami pulang bukan hanya jadi pendengar, kami jadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Tutup bungkus setiap kami Tuhan ruangan ini, bahkan keluarga yang bertalian darah dengan kami, seluruh harta benda kami ke dalam tangan Tuhan Yesus dengan darah-Mu Tuhan. Setiap kuasa-kuasa si jahat Tuhan, kami mau patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan pengurapan. Kuasa Tuhan, hadirat Tuhan ada di tempat ini bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk dengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat tim PPW. Terima kasih buat tim. Buat kesempatan dan seluruh para pengerja. Saya boleh ada di tempat ini. Senang bisa melayani kembali tempat ini. Oke, shalom pagi Bapak Ibu. Seperti biasa kalau saya hadir di sini, saya bukan hanya mau saya sekedar khotbah atau Bapak Ibu dengerin khotbah, tapi saya mau kita sama-sama belajar. Katakan belajar. Tugas seorang murid adalah belajar. Ya. Tapi kalau belajar harus siapin apa? Catatannya dong. Ya, boleh catat di handphone, boleh, tapi hanya buka catatan dan Alkitab. Jangan buka Facebook, IG dan yang lain-lain. Setuju ya? Oke, yuk kita belajar sama-sama ya. Tema hari ini saya dibantu oleh tim media di belakang. Temanya adalah tentang materai Roh Kudus, yaitu tanda kepemilikan Tuhan. Mari kita buka dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Oke, saya akan bacakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah Bapak Ibu, kalau kita baca dari ayat ini, yang mana yang lebih dulu ada? Pentakosta itu sendiri atau pencurahan Roh Kudus? Seringkali peristiwa kamar loteng dalam Kisah Para Rasul ini, ketika mereka menerima kepenuhan Roh Kudus, mereka berbahasa lain begitu ya, baru disebut Pentakosta. Padahal Pentakosta itu sudah ada sebelum peristiwa di kamar loteng. Gitu ya. Ayatnya ada di ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta. Artinya Pentakosta itu sudah dirayakan sebelum peristiwa kamar loteng ya, kita menyebutnya itu peristiwa kamar loteng atau pencurahan Roh Kudus yang pertama. Jadi peristiwa Pentakosta ini sudah dirayakan sebelum pencurahan Roh Kudus. Bahkan dalam perjanjian lama ini Pentakosta sudah dilakukan oleh bangsa-bangsa Yahudi pada waktu itu. Nanti kita akan belajar dalam perjanjian lama Pentakosta itu artinya apa sih, maknanya apa. Nah, juga kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 2 ini, seringkali kita salah pahami saudara, pencurahan Roh Kudus ini bahwa Roh Kudus ini belum ada. Setelah dicurahkan itu baru ada gitu ya. Sebelumnya belum ada. Seringkali orang salah paham seperti itu. Padahal Roh Kudus ini sudah ada sebelum pencurahan Roh Kudus. Karena kita tahu bahwa Roh Kudus adalah Allah Tritunggal. Dari sejak zaman kekekalan, Roh Kudus sudah ada. Bahkan dalam perjanjian baru, Roh Kudus sudah ada. Begitu ya. Lalu kenapa kok perlu dicurahkan? Nah, pencurahan di sini saudara ini menandai era baru.
Apa itu? Cara kerja Roh Kudus. Yang di perjanjian lama, Roh Kudus itu cara kerjanya dia hanya hinggap, tidak permanen. Gitu ya. Contohnya Saul, Raja Saul. Roh Allah hundur dari hadapannya gitu ya. Artinya tidak tinggal permanen. Tapi dalam perjanjian baru ketika dicurahkan, cara kerja Roh Kudus dia tinggal permanen dalam kehidupan saudara dan saya. Wow. Artinya dalam kehidupan kita hari ini ada Roh Kudus. Waktu kita jatuh dalam dosa, dia tetap tidak meninggalkan saudara. Dia tetap ada dalam diri saudara. Tetapi dia didukakan gitu ya. Makanya dikatakan jangan mendukakan Roh Kudus. Sampai satu titik saudara ketika Anda terus menerus mendukakan Roh Kudus. Sampai satu titik saudara lebih memilih untuk mendukakan Roh Kudus. Dan saudara dipanggil gitu ya oleh Sang Kuasa, Sang Pencipta. Itu tidak ada lagi pengampunan. Artinya waktu manusia masuk ke dalam neraka itu bukan kehendak Tuhan, tapi pilihan dari manusia. Oke. Lalu berikutnya, cara kerja Roh Kudus dalam perjanjian lama hanya kepada orang-orang tertentu saja. Misalnya dia pembuat kemah suci gitu ya. Dia diurapi, dipenuhi sama Roh Kudus gitu ya. Hanya untuk tugas-tugas tertentu seperti juga nabi, raja, imam. Tetapi dalam perjanjian baru saudara ada kabar baik bahwa Roh Kudus ini diterima oleh semua orang percaya. Artinya saudara mau gembala, bukan gembala, Anda bekerja di marketplace begitu ya. Dan baik full timer, semuanya saya mau katakan kita berhak menerima yang namanya Roh Kudus. Haleluya. Gitu ya. Jadi waktu Anda bekerja, Anda usaha, Anda berbisnis, jangan lupa ada Roh Kudus dalam diri saudara. Gitu ya. Ini untuk semua orang. Oke, bahkan dikatakan saudara bukan hanya untuk anak-anak muda tetapi juga untuk para orang tua. Tapi sebelum ke sana saya mau nanya dulu dong. Kenapa sih disebut pencurahan Roh Kudus? Padahal dalam Kisah Para Rasul ini kalau kita baca saudara, tidak disebut ada kata pencurahan Roh Kudus di sana. Betul ya? Yang ada dikatakan apa? Tampaklah mereka, turunlah dari langit gitu ya. Tampak seperti lidah-lidah, lalu penuhlah mereka. Tidak ada kata pencurahan. Kenapa disebut pencurahan Roh Kudus? Saudara jangan bingung. Saudara harus paham bahwa Kisah Para Rasul ini merupakan penggenapan dari Yoel 2. Gitu ya. Perjanjian lama ini merupakan nubuatan untuk perjanjian baru. Perjanjian baru merupakan penggenapan dari perjanjian lama. Saya akan bacakan dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Yang saya katakan ya. Artinya dia mau gembala, mau ganti gembala, mau marketplace, mau usaha, mau apapun. Tuhan bisa pakai saudara ya. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bertumbuh, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Artinya bukan hanya anak muda yang dipakai Tuhan, tapi dengar opa, oma, Tuhan juga mau pakai saudara. Amin. Artinya jangan terbatas dari, aduh Pak udah tua, usia udah begini Pak. No, dikatakan Tuhan akan mencurahkan rohnya. Wow, ini kabar baik saudara ya. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadi tahu ya, kenapa disebut pencurahan Roh Kudus? Karena Kisah Para Rasul ini merupakan penggenapan dari Yoel 2. Oke. Nah, maka itu Roh Kudus sekarang sudah ada dalam diri kita. Semua percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, amin. Kita nggak mungkin bisa mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau tidak ada Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Dan luar biasanya dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara loh. Dia tetap tinggal, gitu ya. Oke. Nah, sekarang yuk kita lihat makna Pentakosta dalam perjanjian lama.
Kata Pentakosta itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu Pentakoste, yang berarti ke-50. Gitu ya. Lalu dalam perjanjian lama mereka sudah merayakan Pentakosta. Pentakosta ini dikenal sebagai hari raya 7 minggu atau Shavuot yang dirayakan 50 hari setelah Paskah. Keluarnya apa? Bangsa Israel dari Mesir. Ingat ya, sebelum mereka keluar dari bangsa Mesir, ada 10 tulah yang terjadi. Dalam tulah terakhir dikatakan bahwa ada apa? Penyembelihan anak domba, darahnya harus ditaruh di ambang pintu. Sehingga ketika malaikat maut lewat, maka mereka dilalui. Makanya disebut Pesak, Paskah, dilalui. Sehingga anak sulung orang anak Israel itu tidak mengalami kematian. Oke, lalu maknanya apa bagi perjanjian lama? Yang pertama adalah Pentakosta, hari ke-50 itu mereka harus wajib merayakan. Maka mereka harus berkumpul bersama-sama. Makanya waktu Pentakosta yang terjadi pencurahan Roh Kudus, mereka itu kok banyak orang sih, banyak orang Yahudi ngumpul sih. Ya karena memang Pentakosta hukumnya wajib bagi orang Yahudi apa? Kumpul. Karena ini perayaan panen gandum. Gitu ya, wajib hadir sebagai apa? Rasa syukur. Oke, yang kedua adalah yang luar biasa, peringatan pemberian Taurat di Gunung Sinai. Jadi setelah mereka keluar dari bangsa Mesir gitu ya, 50 hari kemudian dipercaya Tuhan memberikan hukum Taurat di Gunung Sinai. Gitu ya, jadi mereka merayakan ini, memperingati saat Allah memberikan Taurat kepada Musa di Gunung Sinai. Taurat bukan hanya berbicara tentang hukum dan aturan. Ternyata Taurat sebagai tanda perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Kita tahu bahwa Allah kita tuh Allah yang covenant. Perjanjian yang gak bisa dibatalkan. Ada banyak perjanjian dalam Alkitab. Gitu ya, ada perjanjian dengan Nuh, Abraham, lalu Musa. Oke. Musa ini tanda perjanjian dengan Allah dengan bangsa Israel. Lalu Taurat berfungsi juga semacam materai identitas umat Tuhan. Bergeseran kepemilikan dari budak Firaun menjadi budaknya Tuhan atau hambanya Tuhan. Dan menjadi pembeda bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain. Gitu ya. Kenapa sih Tuhan kasih hukum Taurat sebagai materai tanda bahwa kamu ini bukan miliknya Firaun lagi. Mereka yang dulu kerja rodi gitu ya, kerja paksa untuk siapa? Untuk Firaun. Karena memang mereka budak Firaun. Gitu ya. Firaun ini menjadi raja atas mereka, menjadi tuan atas mereka. Mereka disiksa, mereka harus bekerja untuk Firaun. Mereka miliknya Firaun. Tetapi ketika mereka keluar dari Mesir, ini ada pergeseran pemilikan. Yang tadinya milik Firaun menjadi miliknya Tuhan, kepunyaannya Tuhan. Gitu ya. Dan ini mereka menjadi pembeda. Ketika ada Taurat, mereka menjadi pembeda. Bahwa mereka hidup dengan hukum-hukumnya Tuhan. Bukan lagi seperti penyembahan bangsa berhala sekelilingnya gitu ya. Ini menjadi pembeda. Makanya saudara, ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, seharusnya ini yang menjadi pembeda kita dengan gaya hidup orang dunia, saudara. Kalau gaya hidup kita udah sama atau masih beda? Beda atau masih sama? Harusnya beda, tapi beda bukan untuk kita jadi sombong, harusnya kita jadi berkat. Bangsa Israel dipanggil keluar, mereka jadi beda supaya bangsa sekeliling lain kenal Tuhan melalui bangsa Israel. Seharusnya seperti itu. Mereka beda karena mereka ada hukum Taurat. Itu sebagai materai, tanda kepunyaan Tuhan. Ya, siapa di sini miliknya Tuhan? Saudara, colek kanan kiri kamu harus beda. Ya, oke. Dan saudara, luar biasanya dalam pemberian hukum Taurat di atas Gunung Sinai, itu Tuhan nampak seperti apa sih? Api, betul ya? Api, bahkan saya percaya itu ada gemuruh, ada suara ya kan? Wah, suara alam menggelegar. Saudara, kalau kita bandingkan dengan pencurahan Roh Kudus, di mana Roh Kudus tinggal dalam hati kita, dikatakan Roh Kudus itu seperti apa? Api.
lidah-lidah api juga. Saya percaya itu gemuruh. Wah, sama seperti yang terjadi di Gunung Sinai, saudara. Lalu di Gunung Sinai itu Tuhan menuliskan hukum Tauratnya di mana? Di atas batu. Tetapi waktu pencurahan Roh Kudus, Tuhan menuliskan hukum Tauratnya di mana? Di hati kita. Lewat Roh Kudusnya tinggal dalam diri kita, dia ada di sini. Hukum-hukumnya Tuhan, aturannya Tuhan ada dalam diri kita. Makanya ini penggenapan dari Yeremia 31 ayat 33. Gitu ya. Yeremia 31 ayat 33 bilang gini, aku akan apa? Memberikan engkau hati yang baru, ya kan? Rohku akan tinggal dalammu, dikatakan. Hatimu enggak lagi keras, hati yang taat. Makanya saya katakan bahwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus ini menebus orang-orang percaya sebagai umat di bawah kepemilikan yang baru, yaitu miliknya Tuhan. Dan itu dimateraikan oleh Roh Kudus. Ingat ya, sebelum mereka keluar dari bangsa Mesir, ada darah yang dikorbankan. Harus ditaruh di ambang pintu. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus ini sekali lagi menebus kita sebagai umat di bawah kepemilikan yang baru, yaitu miliknya Tuhan. Dan dimateraikan, dikasih tanda lewat Roh Kudus. Yang tadinya kita budak dosa, sekarang kita menjadi hamba Tuhan. Kita punya identitas yang baru. Kita menjadi anak Allah. Makanya kita punya Tuhan yang baru. Siapa? Tuhan Yesus. Bukan lagi hidup kita ini milik kita, saudara. Karena kenapa? Kita ini udah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Coba lo bantu PowerPoint-nya. Efesus 1 ayat 13 ayat 14. Di dalam dia, next boleh. Di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita apa? Milik Allah. Tapi ingat, ada sebuah tujuan. Tujuannya untuk apa? Memuji kemuliaannya. Artinya ketika kita ditebus, kita jadi miliknya Tuhan, kita dimateraikan, kita ini punya purpose yang baru, tujuan hidup yang baru, yaitu kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan lagi untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk kemuliaan Tuhan, kita pelayanan, kita bekerja, kita usaha untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena hidup kita sudah ditebus miliknya Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa kita hidup kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Dan itu sudah dibayar lunas. Ya, dalam 1 Korintus 7. Lunas. Bapak Ibu, apa bedanya lunas dengan kredit? Kalau kredit, barang yang kita punya sepenuhnya udah milik kita belum? Belum ya. Klaksonnya aja masih bunyi dit-dit gitu ya, karena kredit ya. Belum gitu ya. Tapi ketika lunas, BPKB-nya sudah ada di saya, sepenuhnya milik saya. Yes. Waktu Paulus tulis dikatakan lunas, artinya hidup saudara bukan sebagian miliknya Tuhan, tapi sepenuhnya punya Tuhan. Tapi masalahnya hari-hari ini kita nggak sadar. Kita merasa hidup kita masih milik kita. Tuhan nanti aja deh Tuhan. Pokoknya hari Minggu janji buat Tuhan deh ke gereja pelayanan. Tapi kalau Senin sampai Sabtu, tar dulu deh Tuhan. Aduh ntar deh Tuhan, aduh baca Alkitab nggak sempet Tuhan. Pokoknya Minggu aja deh bener deh janji Tuhan. Senin sampai Sabtu apa? Cuan dulu deh, yang penting cuan dulu Tuhan. No, kita harus sadar sepenuhnya Senin sampai Minggu 24 jam semuanya apa? Milik Tuhan sepenuhnya. Coba next PowerPoint dulu. Nah, makna materai dalam perjanjian atau zaman Alkitab,
Matra itu simbol, sekali lagi tanda sebagai apa? Kepemilikan, menandakan bahwa sesuatu adalah milik seseorang seperti cap pada surat, lalu melambangkan otoritas atau keabsahan bahwa saudara adalah anak-anak Tuhan yang sah. Secara hukum legal saudara sah loh, diangkat jadi anaknya Tuhan. Gitu ya. Jadi iblis nggak bisa lagi mendakwati kita, mengintimidasi, nggak bisa. Kita legal secara hukum, bukan ilegal. Coba bilang kanan kiri, kamu legal bukan ilegal loh. Anak yang sah, bahkan dikatakan otoritas, artinya kita punya kuasa ketika ada Roh Kudus dalam diri kita. Gitu ya. Lalu perlindungan dan keamanan, Matra juga menjaga agar isinya tidak diubah dan dibuka oleh pihak yang tidak berwenang, ini dalam Daniel dan Wahyu ya. Artinya saudara, ketika saudara menjadi anaknya Tuhan, Anda dilindungi, dijagai oleh Tuhan. Amin. Tapi hari ini saya lebih konsen kepada tanda kepemilikan saudara. Itu ya. Nah, kepemilikan kita adalah miliknya Tuhan. Dalam bangsa Yahudi, domba itu biasanya ditandai di telinga atau di kulitnya kayak gini. Gitu ya. Supaya apa? Supaya domba ini nggak ketuker. Wah, milik saya yang ini. Kenapa? Karena ada tandanya. Sama saudara, waktu Roh Kudus ada dalam diri kita, Tuhan dari sorga lihat, ini anak gua nih. Ini anak gua nih. Ya, dia bilang sama malaikat, ini anak gua nih. Tolong jagain. Gitu ya. Saudara, kalau misalkan hari ini, saudara, yuk kumpulin yuk handphone Bapak Ibu semua yuk. Kumpulkan semua sekarang ke dalam sebuah kotak atau dus gitu ya. Kumpulin semua. Kira-kira waktu saya bilang, Bapak Ibu yuk ambil lagi handphone Bapak Ibu masing-masing. Bisa ketukar gak? Kenapa? Udah tandanya Bapak Ibu kenal kan? Betul ya? Kenal. Ini yang punya gue ini mereknya ini, tipenya ini. Oh ini casingnya ini dari jauh gue juga bisa lihat. Gitu. Udah ada tulisan, udah gambar tempel stikernya, betul ya? Sama. Dari surga Tuhan gak mungkin ketukar. Saya juga mau bilang berkatnya gak mungkin ketukar. Maka jangan pernah iri. Amin. Kita miliknya Tuhan. Sudah ada Roh Kudus, tanda kepemilikan. Wah. Oke, next. Saudara, berbicara kepemilikan. Dalam dunia ini ada namanya hukum kepemilikan. Ada namanya hukum gravitasi. Kalau saudara melawan hukum, resikonya ditanggung sendiri. Contoh gravitasi. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, saya nggak percaya ada namanya gravitasi. Bapak Ibu naik lantai 14, lalu terjun bebas, apa yang terjadi? Jatuh betul, apalagi Pak. Dipanggil oleh Sang Maha Kuasa, betul ya? Kalau saudara melawan hukum, pasti ada akibatnya. Hukum apa? Lalu lintas, apalagi semua. Nah, hari ini kita belajar kepemilikan. Begitu juga dengan kepemilikan, ternyata ada hukum kepemilikan. Ya, karena kita adalah hamba Tuhan, milik Tuhan. Saya percaya bahwa hidup kita harus hidup bagi Tuhan dan tujuan tadi apa? Untuk memuliakan Tuhan. Ada panggilan tujuan loh. Yang terarah. Yang dulunya hidup saya nggak punya arah, sekarang saya punya arah, tujuan yang jelas. Saudara Bapak Ibu mau pergi tanpa arah? Nggak mau ya, yuk jalan-jalan ya kemana? Ikut aja deh, nggak mau kenapa? Buang-buang waktu, buang-buang duit, apa lagi saudara? Nggak ada kepastian betul ya? Tapi ketika kita udah miliknya Tuhan, Tuhan punya suatu tujuan buat hidup kita. Ada kepastian. Wah, hari ini masih bingung dengan arah hidup saudara? Sadari yuk, saudara adalah miliknya Tuhan. Gitu ya? Hidup kita bukannya milik kita lagi. Seringkali kita untuk kesenangan kita pribadi atau tujuan dunia hidup kita. Ada sebuah quotes yang menjadi berkat buat saya. Bilang begini, seharusnya kita menggunakan hidup kita untuk mencapai tujuan Tuhan. Bukan menggunakan Tuhan untuk mencapai tujuan kita. Saya ulangi ya. Seharusnya kita menggunakan hidup kita untuk mencapai tujuan Tuhan, bukan menggunakan Tuhan untuk mencapai tujuan kita.
Seringkali kita yang menggunakan Tuhan, kita memanfaatkan Tuhan buat siapa? Tujuan kita. Harusnya kan Tuhan memanfaatkan diri kita untuk apa? Mencapai tujuannya, itu memuliakan namanya. Tapi seringkali apa? Kita yang manfaatin Tuhan. Kita marah-marah sama Tuhan. Tuhan, doa, saya mau ini, mau ini, mau ini. Kalau Tuhan gak jawab, saya gak pelayanan lagi. Kalau Tuhan gak jawab, udah gak ada Tuhan-Tuhanan lagi. Ya, dia lupa hidupnya milik siapa? Tuhan, bukan Tuhan yang miliknya dia. Yang artinya kita manfaatin seenaknya aja, enggak. Kita ini hamba Tuhan. Ingat ya konsep dari budaya bangsa Yahudi. Doulos, hamba itu bisa pelayan, bisa hamba karena dia berhutang, atau hamba pilihan yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhannya secara sukarela. Kita manusia punya namanya free will, betul? Tuhan gak suka maksa. Tapi hari ini saya percaya bahwa di tempat ini, lewat pilihan kita, kita menyerahkan hidup kita kepada Sang Pemilik kehidupan kita. Amin ya. Oke, dalam konteks dunia Romawi, doulos artinya budak, ada status kepemilikan penuh. Budak hanya taat kepada tuannya. Siapa di sini hamba Tuhan? Kita semua ya. Hamba Tuhan bukan sekedar jabatan, dia pendeta, dia gembala. No, kita semua hamba Tuhan. Kenapa? Karena kita semua sudah ditebus oleh Tuhan. Kita hamba Tuhan. Sepenuhnya ya. Oke. Nah sekarang saya tanya, hukum kepemilikan. Mana yang lebih berkuasa, yang dimiliki atau yang memiliki? Yang dimiliki? No, yang memiliki. Tapi seringkali sekali lagi, yang sering galakan yang dimiliki atau memiliki? Halo, seringkali galakan kita sama Tuhan ya. Kita yang lebih so tahu sama Tuhan. Kalau kita punya anjing aja gitu ya. Kalau anjingnya lebih galak dari kita. Oh besok udah gue jadiin RW loh. Betul ya? Gak mau denger-dengeran galak malah gigit. Yuk hari ini sadar yuk. Dalam hukum kepemilikan, sang pemilik jauh lebih berkuasa dibanding kita yang dimiliki. Kalau saudara sadar bahwa sang pemilik jauh lebih berkuasa, juga seharusnya hidup kita jangan banyak khawatirnya. Halo, hidup kita lebih banyak percaya atau khawatir? Kalau lebih banyak khawatir, takutnya artinya saudara belum sadar dengan hukum kepemilikan. Bahwa sang pemilik hidup kita jauh lebih berkuasa dibanding kita yang dimiliki. Belajar percaya ya. Jika Tuhan yang memiliki kehidupan kita, maka kita tidak perlu takut akan masa depan. Karena dia bertanggung jawab penuh atas miliknya. Kita tidak perlu iri atau membandingkan hidup kita. Karena setiap miliknya pasti diurus sesuai dengan rencana Tuannya. Kita bisa percaya bahwa semua yang terjadi ya sedang dalam kendali pemilik kehidupan kita. Waktu Tuhan sebagai pemilik kehidupan kita artinya kita tidak perlu ragu untuk taat. Karena kita percaya waktu Tuhan perintahkan ini saya percaya itu yang terbaik buat saya. Hidup bagi Tuhan adalah sadar bahwa hidup kita ini milik Tuhan dan kita kelola untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi dimulai dari kesadaran bahwa hidup kita milik Tuhan dan kita kelola untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara tahu bahwa kita tidak pernah dikasih hak milik, kita hanya dikasih hak kelola. Hidup saudara punya siapa sepenuhnya? Kita dikasih hak apa? Kelola. Kelola hidup saudara jadi lebih baik. Jangan dari dulu sekarang hingga selamanya udah begini aja. Bahkan bukan sekedar jadi lebih baik tapi semakin serupa dengan Kristus. Karena untuk jadi baik aja nggak butuh Kristus.
di luar sana juga mengejar yang namanya kebaikan. Tapi harus lebih daripada itu kita serupa dengan Kristus. Harta saudara punya siapa? Halo? Punya kita? Anggap 100%. 10%-nya, ayo kembalikan perpuluhan. 90%-nya punya siapa? Hah? Kita? Ada yang masih suka jawab kita Pak, gitu ya. No, 90%-nya tetap punya Tuhan. Hanya Tuhan suruh untuk kita kelola. Halo. Waktu-waktu anak kecil, keponakan saya, saudara masih kecil, dia minta uang sama saya. Kuku, bagi uang dong 10.000 buat beli es. Saya kasih, oke nih, tadi bagi ya, cobain kuku dikit aja. Oh iya, dia beli es, asik. Lalu saya datang, bagi dong esnya. Dia bilang, enak aja ini kan punyaku. Seringkali kita gitu gak sama Tuhan? Kita minta Tuhan diberkati, Tuhan berkati. Lalu buat, ayo ingetin, kasih perpuluhan, kembalikan perpuluhan. Dalam hati, enak aja kau punya gue. Betul. Wah, makasih buat kejujurannya. Saudara, kita kembalikan punya Tuhan, makanya perpuluhan itu kita kembalikan. 90%-nya adalah kita kelola. Ingat ya, kita tidak diberi hak milik, hanya hak kelola. Makanya berbicara hak kelola, saya banyak belajar di tukang parkir. Tukang parkir dia tidak pernah sombong walau dia punya mobil banyak. Karena dia tahu mobil itu semua hanya titipan. Betul ya? Dia punya banyak, dia gak pernah sombong. Karena dia tahu, dia hanya kelola mobil itu titipan. Saudara, kalau saudara dipercaya untuk kelola banyak, jangan sombong. Saudara bisa ini itu punya diberkati luar biasa. Jangan sombong. Lalu tukang parkir, kalau misalkan nanti saya keluar gitu ya. Apakah tukang parkir bilang, lu ambil mobil gua, dia marah? Enggak. Bahkan dia bilang, ya Pak selamat jalan ya Pak, hati-hati di jalan. Betul ya? Saudara, kalau sang pemilik kehidupan, mungkin dia ambil harta kita, dia ambil orang yang kita sayangi, dia ambil pelayanan kita. Jangan marah. Tanggal 4 Mei yang lalu, Tuhan ambil pulang papa mertua saya. Saya gak marah. Sedih-sedih ada. Bahkan 4 Juli yang lalu saudara, 2 hari yang lalu, saya kehilangan kakak ipar saya. Gitu ya. Saya gak marah. Karena saya tahu kehidupan mereka miliknya Tuhan. Bahkan istri saya pernah mengalami keguguran saudara. Tahun kemarin, tahun 2024, kami ini malam Natal dan Natalan di rumah sakit. Karena istri saya mengalami keguguran, harus dikuret. Sedih ada gak? Ada. Tapi kalau saya mau berhak marah sama Tuhan? Karena saya sadar Tuhan, saya hanya dipercaya berapa bulan aja jagain babynya. Tapi kalau Tuhan mau ambil silahkan. Saya gak marah. Saya masih melayani Tuhan. Karena saya sadar saya hanya pengelola. Semuanya ya potensi kita kembalikan buat Tuhan. Kita kelola. Apalagi? Keluarga kita kelola jadi keluarga yang lebih baik. Pernikahan kita yang udah menikah, yuk buat pernikahan keluargamu jadi lebih baik. Next, masalahnya adalah begini. Banyak orang bangga dengan apa yang dia miliki dibandingkan dengan siapa yang memiliki dia. Betul? Banyak orang yang menanamkan rasa bangga, percaya amannya kepada apa yang dia miliki. Apa itu? Hepeng, duit, doi, apalagi jabatan, kenalan. Banyak orang yang lebih bangga kepada itu dibandingkan siapa yang memiliki kehidupan dia. Hari ini sadar yuk,
Kalau mungkin hari ini kita lebih bangga, lebih percaya ada rasa aman hanya karena apa? Apa yang kita miliki. Potensi kita kah mungkin atau prestasi kita kah? Next. Ada sebuah ini. Kapal. Ada yang tahu ini kapal apa? Titanic, betul. Ya, ada yang tahu anak muda film Titanic gitu ya. Ini Leonardo DiCaprio ya. Dengan Kate Winslet ya. Jadi saudara, ini kapal, penciptanya namanya Thomas Andrews bilang gini, not even God can sing it. Tidak sekalipun Tuhan dapat tenggalamin kapal ini. Dia bangga dengan apa yang dia miliki, dengan prestasi dia bangga sana. Dia lebih percaya akan itu. Coba next, apa yang terjadi dalam perjalanan pertamanya? Kapal ini ternyata karam dan tenggelam. Ini perjalanan pertamanya saudara. Dia nabrak karam, terbelah dua dan tenggelam. Ini membuktikan apa yang kita miliki hanya sementara. Tetapi siapa yang memiliki kehidupan kita, itu sekali lagi jauh lebih berkuasa. Ya, oke next. Dalam Alkitab ada gak? Ada loh. Dalam 2 Raja-Raja 20, Raja Hizkia. Raja Hizkia ini sakit, hampir mati, tapi dia berdoa, diperpanjang usianya berapa tahun? 15 tahun, betul ya? Oke, lalu berita mukjizat ini kedengaran sama bangsa-bangsa lain sekitar Israel. Termasuk Raja Babel, namanya Merodak. Dia datang, waduh, dia mau denger nih cerita Hizkia itu kan ya. Tetapi apakah Hizkia bilang begini, waduh, masuk. Aku akan cerita Tuhan pemilik kehidupanku yang membuat aku menjadi sembuh. Apa dia lakukan itu? Tidak. Dia apa yang dia lakukan? Ayat 13 dikata gini, Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan peraknya, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjatanya dan segala yang terdapat dalam perbendaharanya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Ternyata Hizkia jauh lebih bangga dengan apa yang dia miliki. Wah, semua dia kasih lihat, wah gak ada, dia bilang. Emas peraknya, oh ini loh emas gua segini, talenta gitu ya. Ini peraknya segini, dia lihat gedung persenjatanya, ini gue punya, ini punya. Wah. Dia lupa saudara, akan Tuhan sang pemilik kehidupan dia yang membuat dia hidup kembali atau mendapatkan mukjizat saudara. Harusnya kan dia cerita Tuhan loh yang mempunyai ini semua dan pemilik kehidupanku, aku dapat mukjizat karena Tuhan. Wow. Kita sering kali lupa ya kalau kita diberkati ya. Seakan-akan, punya saya. Harusnya semakin saudara diberkati, semakin hidup Anda memuliakan nama Tuhan. Kita kembalikan hidup Tuhan kok. Makanya jangan, kalau saudara seringkali kita orang Kristen tuh ketika dapat masalah, doa cari Tuhan ya. Ketika sembuh, diberkati, lupa sama Tuhan. Ini modelnya kayak Hizkia begini. Diberkati, lupa. Bahkan ayat 17, Tuhan tegur. Lewat Yesaya dikatakan begini, sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Wow. Nih kata Tuhan ya, kata Nabi Yesaya. Semua yang kamu punya nih, yang kamu tunjukin nih tadi ya. Semua diangkut, gak ada yang tersisa. Saudara sadar apa yang kita miliki sekali lagi sementara. Enggak punya kuasa. Tapi Tuhanlah yang pemilik kehidupan kita yang jauh lebih berkuasa. Sekarang kita lihat lagi contoh perbandingannya. Apa yang dimiliki Daud dan Goliat? Tahu kisah Daud dan Goliat pasti semua pernah tahu ya. Sekarang kita buat perbandingan. Yang dimiliki oleh Goliat apa aja? Kekuatannya. Apa lagi? Senjatanya dia punya apa?
pedang, lembing, apa lagi? Perisai, tombak, baju apa lagi? Baju perang ya. Wah ya, thank you adik. Ya, ya baju perangnya, pengalaman perangnya dia punya. Sekarang kita balik apa yang dimiliki oleh Daud. Umban ya. Senjata dia punya pedang-pedang. Ketapelnya umban kan, istilah umban ya. Apalagi batu 5. Pedang punya. Tombak, lembing, baju perang disuruh pakai sama raja kan. Saul bilang, enggak, gue gak mau pakai, susah jalannya. Secara dunia, siapa yang menang? Goliat. Tapi kita tahu kisah akhirnya gimana. Siapa yang menang? Next slide. Artinya pertanyaannya harusnya adalah begini. Siapa yang memiliki Daud dan siapa yang memiliki Goliat? Itulah kunci kemenangan. Siapa yang memiliki Daud? Dikatakan di sini 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan apa? Pedang, tombak, lembing. Artinya gini, kamu lebih bangga dengan apa? Tombak, lembingmu kan? Kamu lebih percaya sama itu kata Daud ya kan? Karena mereka lebih bangga dengan itu. Wah. Tetapi luar biasanya saudara, Daud bilang begini, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Kenapa? Karena Daud sadar siapa pemilik kehidupannya jauh lebih berkuasa saudara. Kalau dia andal cuma umban, secara dunia kalah. Daud sadar itu. Makanya dia gak mau bangga sama itu. Dia bangga dan percaya kepada Tuhan sang pemilik kehidupannya dan bangsa Israel saudara. Seringkali hidup kita kenapa kalah? Karena kita lebih bangga dan percaya dengan apa yang kita miliki. Bukan siapa pemilik kehidupan kita. Gitu ya. Makanya bangga atau rasa percaya yang benar didasarkan pada percaya kita kepada Tuhan. Bukan apa yang kita miliki. Next. Berita bahagianya. Tuhan yang memiliki Daud adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang memiliki kehidupan saudara dan saya. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Tuhan yang sama bahkan dikatakan dia tinggal dalam diri saudara. Dalam bentuk Roh Kudus. Wah. Menang ya. Makanya punya cara pandang yang benar saudara. Kenapa kita sering kalah? Karena cara pandang kita salah. Next. Mazmur 20 bilang begini, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jelas di sini dikatakan Tuhan memberi kemenangan. Bukan pedang, bukan lembing, dan yang lain. Lalu ayat 7 bilang gini, orang ini memegahkan atau bangga dengan kereta, orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Ayat 8 akibatnya. Mereka yang bermegah dengan kereta dan kuda, mereka rebah dan jatuh. Tetapi kita yang bermegah dalam nama Tuhan dikatakan apa? Kita berdiri dan tetap tegak. Artinya kunci kemenangan kita ditentukan bukan dari apa yang kita miliki, tetapi dari siapa yang memiliki kehidupan kita. Bahkan saya mau katakan hidup saudara lebih dari pemenang. Saudara bukan lagi berperang untuk menang saudara. Salah. Kekristenan adalah kita ini bertindak dari kemenangan. Saudara makanya dihidup orang yang lebih dari pemenang. Kalau contoh hari ini saya bertinju, main tinju. Udah babak belur tapi saya menang. Dapat hadiah 1 miliar. Saya kasih uangnya ke istri saya. Istri saya lebih dari pemenang. Saudara, Yesus sudah mati, babak belur buat saudara. Makanya saudara menang, ini berasal dari kemenangan Kristus di kayu salib saudara. Anda tinggal mewujudkannya. Bukan lagi saudara meraih, dengan susah payah. Colek kanan kiri kamu lebih dari pemenang. Ya, next. Sekarang kita lihat dalam perjanjian baru. Tadi perjanjian lama ya. Perjanjian baru adakah? Ada. Jemaat Laodikia
dalam Wahyu ini gereja-gereja kan zaman mula-mula ya ditegur oleh Tuhan loh. Dikatakan apa? Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau nggak dingin, nggak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulut. Saudara tahu kenapa jemaat Laodikia waktu itu kok suam-suam kuku? Karena di ayat selanjutnya dikatakan apa? Karena engkau berkata apa? Aku apa? Aku kaya, kata jemaat Laodikia. Aku kaya, apa lagi? Aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Saudara, jemaat Laodikia suam-suam kuku apa? Karena dia lebih bangga dengan apa yang dia miliki. Laodikia itu kota bisnis perdagangan yang kaya raya, saudara. Dia penghasil salep mata. Luar biasa secara ekonomi, perdagangan, perbankan ya. Makanya mereka bangga dengan itu. Gua udah kaya, gue gak butuh apa-apa, gak kekurangan, gak butuh Tuhan. Makanya hidupnya apa? Suam-suam kuku aja deh. Gini-gini aja juga udah cukup diberkati. Gak usah baca Alkitab juga udah usaha udah oke kok. Tuhan tegur kesuam-suaman kukunya. Yuk hari ini yuk, sekali lagi sadar yuk. Lebih bangga mempercayai siapa pemilik kehidupan kita ya. Supaya hidup kita tidak suam-suam kuku dan Tuhan muntahin kita. Ya next. Sekarang kita lihat perbandingannya. Rasul Paulus. Siapa yang gak kenal Rasul Paulus? Wah ya. Rasul Paulus ini luar biasa saudara. Dia ini disunat pada hari ke-8. Tanda bahwa ia taat hukum Taurat sejak dia masih kecil, 8 hari loh. Udah taat hukum Taurat. Dia dari bangsa Israel, yang artinya dia bangsa pilihan Allah secara jasmani. Kalau kita kan hanya bangsa cangkokan ya. Oke, lalu apa lagi? Dia dari suku Benyamin. Saudara tahu suku Benyamin itu apa? Suku Benyamin ini adalah suku dari raja pertama Israel, yaitu Raja Saul. Wah, garis keturunannya raja nih gitu kan ya. Apalagi dia orang Ibrani asli, bahkan dalam hal ketaatan seorang Farisi dikatakan bahwa dia tidak bercacat. Seharusnya bangga gak dia? Bangga dong, ya kan? Seharusnya dengan reputasi prestasinya yang begini luar biasa, seharusnya Paulus bangga nih, gue orang Israel asli, suku Benyamin dari raja, bahkan hukum Taurat, gue gak bercacat. Harusnya dia bangga itu ya. Tetapi luar biasa dikatakan begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena apa? Kristus, sang pemilik kehidupannya. Dia nggak mau banggain itu, maka dikatakan rugi. Saudara, kalau ini istilah untung rugi memang berdasarkan bisnis perdagangan, cuan. Siapa yang nggak suka cuan? Betul ya? Bahkan dikatakan cuan sejati, keuntungan sejati bukan dari apa yang dia miliki, kebanggaan tadi, prestasi enggak. Tetapi dikatakan apa? Tuhan karena Kristus sang pemilik kehidupannya. Itulah keuntungan sejati kita. Gitu ya. Oke, next. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kesukaan sejati bukan terletak pada apa yang kita miliki, tetapi dengan mengikuti siapa yang memiliki kita. Kesukaan, keuntungan sejati bukan terletak dari apa yang kita miliki, tetapi dengan mengikuti siapa yang memiliki kehidupan kita. Saudara, Roh Kudus itu ibarat GPS-nya. Kita mau ikut atau enggak. Tapi seharusnya sebagai anak Tuhan, kita seharusnya ikut pada tuntunan Roh Kudus. Amin. Makanya jangan jadikan Roh Kudus itu sebagai ban serep. Kalau mau ada butuhnya aja, tapi kan jadikan dia sebagai kemudi dalam hidup saudara. Ikut tuntunan dia. Karena itu kesukaan, keuntungan sejati kita saudara. Waktu kita ikut dia. Next. Efesus 4 ayat 30 sampai 32 bilang begini. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala apa?
kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Roh Kudus itu materai kita menjelang penyelamatan. Nanti Tuhan datang kembali saudara. Dikatakan kita jangan mendukakan Roh Kudus. Coba next yang terakhir, slide terakhir. Saudara, dalam Alkitab ini ada sebuah misi yang namanya Missio Dei. Ini misi yang berasal dari inisiatifnya Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Itu namanya Missio Dei. Gitu ya. Nah, Missio Dei ini, puncak dari misi ini adalah dengan kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus. Bahkan Pentakosta dan kedatangannya kembali. Puncaknya adalah sekali lagi waktu Allah berinkarnasi jadi manusia. Bernama siapa? Yesus. Yesuslah puncak misi keselamatan dari Tuhan. Di mana dia berinkarnasi jadi manusia, makanya dia lahir. Gitu ya. Lewat kelahirannya Tuhan itu yang beserta dengan kita, yang dekat dengan kita. Makanya Immanuel. Bahkan saudara waktu dia lahir, dia jadi manusia, dia mengalami penderitaan. Oke. Tuhan kita, Tuhan yang pernah merasakan penderitaan loh saudara. Makanya waktu saudara berdoa sama Tuhan, waktu saudara mungkin Tuhan, aduh sakit difitnah Tuhan. Tuhan gak jawab begini dari sorga, gitu aja lu cengeng. Enggak, tapi Tuhan bilang gini, ya nak aku juga pernah kok difitnah, ditinggalin sama orang-orangku yang deket, pernah dihianati, pernah nak. Dia Allah yang pernah merasakan apa? Karena dia pernah lahir jadi manusia. Lalu, apa kelahirannya cukup? Enggak, dilanjutkan dengan apa? Kematiannya. Lewat kematiannya, Tuhan menebus kita dengan darahnya yang mahal. Lunas. Apakah cukup kematiannya? Dia perlu bangkit. Karena tanpa kebangkitan, sia-sia iman percaya kita. Sia-sia nih kita duduk nyembah Tuhan, doa, sia-sia kalau Tuhan sampai gak bangkit. Puji Tuhannya dia bangkit saudara. Gitu ya. Bahkan kebangkitannya membuktikan bahwa kita menang atas kuasa maut. Oke, hidup kita berkemenangan. Ada jaminan kepastian hidup kekal sama Tuhan. Oke, lalu berikutnya adalah kenaikannya. Setelah bangkit apakah cukup? Dia perlu naik. Apakah di sorga itu waktu dia naik, apakah dia langsung, udah gue santai-santai aja deh, udah selesai tugas gue gitu? Enggak, dia terus bekerja buat saudara. Dia gak pernah menyerah buat saudara. Tapi banyak masalahnya sekarang orang Kristen yang mudah menyerah buat Tuhan. Dikit-dikit tersinggung, gak mau pelayanan, kecewa sama Tuhan. Gitu aja kok. Tuhan kita di sorga, Tuhan yang terus bekerja buat saudara dan saya gak pernah menyerah. Dia jadi imam, jadi perantara. Apakah cukup? Enggak, dia curahkan Roh Kudusnya tinggal dalam saudara. Buat siapa? Buat kita juga. Wah. Semua yang dia lakukan buat siapa? Ada Tuhan diuntungkan di sini? Enggak ada. Buat saudara dan saya. Karena apa? Karena kasihnya. Enggak ada lagi alasan yang lain. Dia materaikan, ada Roh Kudus, dia materaikan. Dan semua dari kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, bahkan Pentakosta semua udah digenapi belum? Udah terjadi? Ada satu janji yang belum digenapi. Kedatangannya kembali menjemput kita, orang-orang kepunyaannya yang udah dikasih tanda. Kita hidup di antara apa? Nomor 5 sampai nomor 6 nih sekarang. Betul? Di antara sini, antara 5 sampai nomor 6. Kita udah terima Roh Kudus. Sekarang tuh Roh Kudus jadi materai dan jaminan sampai kapan? Nanti dia datang lagi nih. Wah, Tuhan aduh sayang banget loh sama kita, bener. Tapi firman Tuhan bilang jangan mendukakan Roh Kudus. Yuk berjaga-jaga.
Tadi pagi saya saat teduh dapat soal apa? Yo, iblis kita ini seperti singa yang mengaum-ngaum, betul ya. Artinya begini, artinya iblis ini bekerja 24 jam sehari untuk ngapain? Untuk menipu, menerkam kita semua nih. Makanya kita terus berjaga-jaga. Kita terus penuh Roh Kudus. Sampai kapan? Waktu Tuhan datang milik kepunyanya siap. Siap saudara? Jangan dukakan Roh Kudus ya. Lewat pilihan-pilihan kita. Ingat Tuhan itu menebus kita dengan darah yang mahal. Makanya jangan jadi orang yang murahan. Kita mahal. Amin, yuk bangkit berdiri yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan hari ini boleh benar-benar berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Bahwa kami adalah miliknya Tuhan. Kami adalah kepunyaan Engkau Tuhan. Biar hidup kami Tuhan terus menanti-nanti kedatangan-Mu. Kami tidak mendukakan Engkau ya Roh Kudus. Ampuni kami kalau selama ini Tuhan kami mendukakan Engkau. Kami lebih bangga dengan apa yang kami miliki. Ampuni kami Tuhan hari ini. Tapi biar Tuhan hari ini kami mau belajar. Kami mau lebih bangga. Kami mau lebih percaya kepada Engkau. Siapa yang memiliki kehidupan kami? Sang pemilik kehidupan kami. Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan Tuhan. Ibadah hari ini bahkan jemaat-Mu hamba serahkan ke dalam tangan. Kami pulang jadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Haleluya. Puji nama Tuhan.